Shalom, kita bisa bersyukur untuk hari ini berkumpul bersama-sama, beribadah kembali. Biarkanlah kita bisa membawa hati yang benar di hadapan Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, sungguh betapa dahsyat ya Tuhan. Setiap perbuatan yang Tuhan boleh berikan atas kami ya Tuhan. Sepanjang hari yang boleh kami lalui ya Tuhan, di masa PSBB sampai dengan hari ini kami bisa beribadah tatap muka ya Tuhan. Suatu kasih-Mu, kasih karunia sungguh atas kami ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan kami hari ini ya Tuhan membawa hati kami yang benar-benar untuk beribadah ya Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Biarkanlah lawatan-Mu nyata atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu ya Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu,
kerinduan setiap kita untuk menyembah Tuhan, bahwa setiap kerinduan kita untuk melihat setiap kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Mari ucapan syukur, beri ucapan syukurmu yang terbaik untuk Tuhan. Tak tersalangi kasih setiamu, tak
semua bergoncang, tak tergoyahkan kau. Sekali lagi dengan perlahan mari kita nyatakan kepada Tuhan, ku sembah kau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau selamanya, Kau tetap Allah dunia. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap. Sekali lagi kami sembah, ku sembah Engkau Yesus, oh hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang
jadikan indah dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak ada setia kepada-Mu, Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa melewati setiap hari-hari kami, setiap waktu kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau membentuk kami, menjadikan kami indah di mata Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berkumpul kembali. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membawa syukur kami, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami, dan membuka hati kami atas firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan bagi kami. Kiranya firman ini menjadi benih yang akan masuk dalam hati kami, bertumbuh, berakar, dan akhirnya menghasilkan buah di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan urapi, Tuhan pakai sesuai dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Tuhan menyertai setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita di dalam tema kesetiaan Allah ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan secara spesifik bagaimana Tuhan menyertai orang percaya, yang kita bisa belajar dari bagaimana Tuhan menyertai Yusuf
di dalam kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf mengalami berbagai macam penderitaan, tetapi Alkitab dengan jelas seringkali mengutip dan menyatakan bahwa Tuhan menyertai dia dan menyiapkan kebaikan bagi dia. Bahkan ketika Yusuf bertemu dengan keluarganya, dia mengatakan bahwa kalian mereka-rekakan yang jahat bagiku, tapi Tuhan menyiapkan, mengubahnya menjadi kebaikan gitu ya. Dan kita tahu Yusuf adalah sebuah tokoh fenomenal gitu ya. Melalui Yusuf maka rencana Allah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa dari bencana kelaparan bisa terjadi, dan dengan cerita demikian pula bangsa Israel bisa hidup dan akhirnya bisa bertumbuh, menyatakan janji Allah terkait dengan karya keselamatan ketika masa kelaparan di zaman itu terjadi, dan Tuhan memakai Yusuf untuk memberikan keselamatan bagi mereka sehingga mereka bisa hidup sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, setiap kita yang hidup di dalam dunia ini tentunya kita hidup dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam penderitaan, berbagai macam masalah yang kita alami gitu ya, atau tidak bisa dihindari. Baik itu orang dalam posisi-posisi tertentu, baik dia orang kaya, orang miskin, strata sosial apapun, semua punya masalah di dalam hidup mereka sendiri masing-masing. Ada juga orang kaya yang hidup harta melimpah 7 turunan gitu ya, tapi terkait dengan kehidupan mereka banyak yang mengalami perceraian, banyak yang mengalami broken home, anaknya terjerat dengan narkoba, anaknya ada yang mati bunuh diri, dan seterusnya. Artinya tidak ada satu jaminan apapun di dalam dunia ini yang dapat menghambat atau mengelakkan kita dari persoalan. Kita menjadi orang kaya, kita punya persoalan sendiri sebagai orang kaya. Kita menjadi orang yang mungkin berkekurangan atau mungkin berkecukupan. Kita punya kendala sendiri dalam kehidupan kita. Hanya bagaimana cara kita memandang persoalan itu gitu ya. Nah, menarik untuk kita merenungkan Yusuf, karena Yusuf mengalami berbagai macam persoalan yang sungguh indah untuk kita sama-sama belajar. Dan saya sering menyampaikan ini kepada beberapa teman ya, bahwa kita ini beruntung sudah lahir ketika Alkitab ini sudah dikanonkan gitu ya, sudah dibukukan lah istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena akhirnya kita bisa melihat semua keseluruhan peristiwa. Coba saudara bayangkan ketika Yusuf hidup pada saat itu dan dia belum tahu jalan cerita yang sebenarnya mengenai rancangan Allah dalam hidupnya. Bagaimana apa yang dia harus alami dalam hidupnya. Kalau kita saat ini kita bisa lihat, kita bisa melihat pola, kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kuasanya, dan kita bisa berkata bahwa Yusuf luar biasa. Ya, memang Yusuf luar biasa, tapi lebih luar biasanya Yusuf adalah pada saat dia hidup pada saat itu dia alami hal tersebut. Cerita ini dia belum tahu masa depannya seperti apa. Nah, kalau kita saat ini berada di dalam proses yang demikian, kita bisa belajar dari Yusuf bagaimana kita menghadapi peristiwa itu. Karena kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan kita tahu ketika Tuhan bekerja menyatakan rencananya, rancangannya terhadap Yusuf, maka kita tahu dia menjadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh untuk keberlangsungan zaman pada saat itu ketika musibah kelaparan yang terjadi. Nah, untuk itu saya ajak kita untuk buka Alkitab kita, untuk kita baca di dalam Kejadian pasal 41, ayat 37 sampai ayat yang ke-57. Dan kita akan baca bergantian ya. Saya akan baca ayat yang ganjil dan saudara-saudara akan baca ayat yang genap, dan kita akan baca bergantian. Di depan ada ya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir, seluruh tanah Mesir.
Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menawai Yusuf, Sefnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Juga dari seluruh bumi datang orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Kita baca ayat pokoknya bersama-sama di ayat yang ke-39 ya. 1, 2, 3. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Haleluya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di cerita sebelumnya itu Firaun bermimpi dan kemudian Yusuf memberikan pengertian atas mimpinya. Dan ketika Yusuf menyampaikan terkait dengan mimpi tersebut, ketika kita baca di perikop yang sebelumnya, maka kita menemukan sebuah nuansa yang cukup dramatis di situ ya. Karena ketika Yusuf melihat itu dia tahu bahwa tanda ini adalah tanda serius. Dan secepatnya Firaun harus mencari seorang yang penuh dengan kuasa, kebijaksanaan untuk bisa mengatasi persoalan tersebut. Firaun bertanya, emang ada orang yang dipenuhi roh Allah seperti itu? Dan langsung Firaun memutuskan bahwa bukan lagi orang lain tetapi Yusuflah yang dipilih sebagai pemimpin untuk menanggulangi persoalan pada saat itu. Nah, pertanyaan yang sangat sederhana yang dapat kita buat untuk merangsang kita merenungkan firman ini adalah, apa yang membuat penjelasan Yusuf dapat diterima oleh Firaun? Firaun gelisah dengan mimpi yang dia alami itu, tapi tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan tafsiran mimpi yang meyakini dia. Sehingga akhirnya juru minum raja mengingat, oh ada teman saya yang dulu menafsirkan mimpi itu ya di penjara, dan akhirnya dibawalah Yusuf gitu. Kenapa Yusuf memberikan penjelasan dan kemudian Firaun merasa tenang dan ternyata benar inilah tafsiran mimpi yang benar. Kalau saudara-saudara baca apa yang dikatakan oleh Firaun di ayat 38-39, maka Firaun bisa menemukan bahwa pribadi ini pribadi yang berbeda dari antara pribadi-pribadi yang lain. Di ayat yang ke-38 menjelaskan bahwa Firaun percaya bahwa hanya Yusuf di dalamnya itu adalah roh Allah yang bekerja untuk memberikan tafsiran mimpinya itu. Sebab
Firaun mengatakan, di mana lagi kita akan mencari orang yang penuh dengan roh Allah. Tetapi di ayat 39 Firaun langsung mengambil kesimpulan Yusuf lah yang dipenuhi oleh roh Allah. Sehingga akhirnya Yusuf diangkat menjadi pemimpin nomor 2 yang memimpin dia pada saat itu. Berkuasa atas seluruh tanah. Dan Firaun berkata bahwa cuma tahtaku saja inilah yang kamu tidak berkuasa atasnya. Jadi sangat sederhana kita dapat memahami bahwa yang membuat penjelasan Yusuf dapat diterima adalah ada roh Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan Yusuf. Memberikan pengertian kepada Firaun. Sehingga Firaun dapat merasakan itu dan akhirnya mengangkat Yusuf menjadi pemimpin. Nah, kalau seandainya saudara-saudara ngikutin ibadah minggu lalu ya, kita berbicara terkait dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita, maka saudara-saudara akan menemukan bagaimana penyertaan Tuhan bekerja untuk memenuhi setiap rencana dan rancangan yang telah Tuhan siapkan bagi kita semua. Setiap kita tahu bahwa kita hidup dilahirkan bukan secara kebetulan. Ada yang pernah bertanya-tanya terkait mengapa saya dilahirkan di dunia ini. Ada yang bertanya-tanya mengapa saya harus lahir jadi anak yang nomor 2. Selalu jadi anak yang nomor 1. Terlahir di keluarga yang miskin. Terlahir di keluarga yang broken home. Batasan cukupnya itu menjadi abu-abu. Apa yang menjadi rasa cukup bagi seseorang itu menjadi abu-abu dalam hidup kita. Nah, kebijaksanaan Yusuf memberikan batasan itu secara jelas terkait dengan kecukupan itu. Kelimpahan 7 tahun sebelumnya itu bukan kelimpahan yang secara material akan menjadi berlimpah-limpah, tapi itu cukup untuk 7 tahun kekurangan setelahnya. Coba kalau seandainya Yusuf nggak ada pada saat itu dan mereka menerima kelimpahan 7 tahun hasil panen sebelumnya itu dan mereka menganggap itu berkat Tuhan dan akhirnya difoya-foyakan. Apa yang terjadi? Maka 7 tahun kelaparan kemudian akan menjadi bencana yang besar yang akan mematikan banyak orang pada saat itu. Manusia hidup dengan rasa cukup abu-abu. Tetapi lihat bagaimana Yusuf bisa berjalan dengan Tuhan, rasa cukup itu pasti. 7 tahun kelimpahan menjadi kecukupan untuk 7 tahun kekurangan setelahnya. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah, menghadapi berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita harus punya batasan cukup yang jelas. Dan batasan cukup yang jelas itu hanya bisa dimiliki dengan kebijaksanaan yang dipimpin oleh Tuhan, oleh roh Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika dia berada di dalam penjara, kebijaksanaan dia dengan rasa cukup yang dia miliki, dia menanti-nantikan waktu Tuhan untuk Tuhan datang dan menyelamatkan dia. Dan ketika Tuhan datang menyelamatkan dia, bukan kepala penjara yang menyelamatkan dia. Bukan teman dia yang menyelamatkan dia. Tetapi raja yang datang menyelamatkan dia. Dan tak tanggung-tanggung. Bukan jadi juru minum atau bukan menjadi juru makan pada saat itu. Tapi langsung menjadi orang nomor 2 di Mesir pada saat itu. Kebijaksanaan Yusuf membuat dia tahu batasan cukup itu di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana kebijaksanaan itu bisa terjadi? Itu ditandai oleh penyertaan Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Yusuf. Membuat Yusuf memiliki kematangan bukan hanya secara pemikiran, tetapi secara emosi juga dia matang secara emosi. Dia bisa menanti secara sabar waktu Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi dia. Sehingga dia sanggup untuk bersikap bijaksana. Bagaimana kita bisa memiliki rasa cukup yang pasti, yang jelas? Adalah ketika kita memiliki kebijaksanaan itu. Dan bagaimana kita bisa memiliki kebijaksanaan apabila kita memiliki kematangan emosi? Kebijaksanaan Yusuf menuntun dia untuk dia bisa tahu apa yang menjadi prioritas dan apa yang tidak menjadi prioritas dalam hidupnya. Kita tahu, nanti kita akan masuk ke sana ya. Bagaimana Yusuf dengan Potifar. Itu keinginan atau kebutuhan? Kalau kita melihat kasus itu. Bagi Potifar itu keinginan atau kebutuhan? Itu keinginan, kenapa? Karena dia melihat anak muda yang ganteng gitu ya. Yang elok parasnya. Pengen dia kepada Yusuf.
Tetapi kita lihat bagaimana Yusuf bisa menakar ini kebutuhan atau keinginan. Dan dia tahu ini adalah bukan kebutuhan, tapi ini adalah hawa nafsu. Dan apa yang terjadi? Dia menolaknya dan dia bisa lari dari situ. Dunia ini, kesadaran diri itu penting. Selama kita tidak memiliki kesadaran diri, maka kita akan mengikuti arus dimanapun kita berada. Yusuf tahu ada bahaya yang harus dialami oleh bangsa ini. Sehingga Yusuf memberikan solusi kepada Firaun. Berapa banyak kita yang tidak pernah tahu terkait dengan bahaya yang akan kita alami ketika kita kehilangan fokus. Banyak dari anak-anak Tuhan yang tidak menyadari hal itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Rancangan yang telah Tuhan siapkan baginya menjadi berantakan. Akhirnya harus diproses lagi, diperbaharui terus menerus sampai akhirnya digenapi. Kita tahu itu dari kisah Yunus misalkan. Bagaimana kalau seandainya ketika Yunus diperintahkan untuk pergi dan dia langsung pergi, dia tidak berputar-putar dulu. Tapi karena dia berputar-putar dulu, maka Tuhan bekerja lagi, memperbaharui lagi rancangannya, terus menerus sampai akhirnya digenapi. Nah, bagaimana Yusuf bisa memiliki sikap-sikap yang demikian dalam hidupnya? Memiliki kebijaksanaan yang begitu luar biasa. Tentu itu ada dalam proses yang besar yang harus dia lewati. Nah, prosesnya itu apa saja, teman-teman? Mari kita sama-sama masuk dalam perenungan ini ya. Allah menyertai Yusuf, tetapi perhatikan ini. Bukan hanya menyertai, tapi juga membentuk. Banyak kita berdoa untuk Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita seolah-olah berjalan tanpa rintangan dalam hidup kita. Kita berdoa supaya hari-hari ini kita jalan sama seperti tuan tanah gitu ya. Berjalan semua orang di sekeliling, ada batu di depan langsung diberesin, kita bisa jalan lancar gitu ya. Enggak ada halangan, enggak ada rintangan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu bukan cara Tuhan. Itu bukan cara Tuhan. Kita mau lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab siapa saja. Tidak ada yang mereka hidup tanpa pembentukan Tuhan. Nuh dibentuk Tuhan. Abraham dibentuk Tuhan. Ishak dibentuk Tuhan. Yakub juga dibentuk Tuhan. Yusuf dibentuk Tuhan. Musa dibentuk Tuhan juga. Yosua dibentuk Tuhan juga. Hakim-hakim dibentuk juga Tuhan. Kemudian Samuel, Tuhan membentuknya juga. Proses Hana bergumul terkait Samuel itu menjadi pembentukan yang luar biasa. Samuel harus hidup bersama-sama dengan Imam Eli, meninggalkan keluarganya, itu pembentukan Tuhan. Saul, Tuhan bentuk juga, bahkan Saul akhirnya meninggalkan Tuhan. Daud, raja yang besar, raja yang terkenal, raja yang sangat dihormati oleh orang Israel. Bahkan menjadi salah satu tokoh yang disebut Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Diproses Tuhan. Artinya tidak ada umat Tuhan yang hidup tanpa pembentukan dari Tuhan. Dan mari kita sama-sama memandang bahwa situasi kita yang membentuk kita itu, penderitaan, masalah, persoalan, Tuhan sementara membentuk kita. Artinya Tuhan menyertai kita bukan berarti kemudian kita akan menjadi anak raja yang berjalan tanpa ada rintangan atau halangan. Tapi kita mampu justru mengatasi semuanya itu karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, yang pertama, bagaimana Tuhan menyiapkan Yusuf untuk menjadi seorang yang sangat bijaksana di kemudian hari. Tuhan membentuk moral Yusuf. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 37 ya, awal-awal terkait dengan keturunan Yakub ini, menceritakan tentang Yusuf ini ya, secara khusus, maka kita menemukan begini. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Berapa banyak kita yang berpikir saudara-saudaranya itu membenci Yusuf hanya terkait karena ayahnya sangat menyukai Yusuf. Guru sekolah minggu suka mengajarkan itu ya.
Kita berpikir bahwa saudara-saudaranya membenci Yusuf karena Yusuf mengatakan mimpinya bahwa nanti saudara-saudaranya akan tunduk kepada dia. Ya, itu puncaknya, akhirnya Yusuf harus mengalami penderitaan. Tetapi bukan cuma itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Sudah dimulai sejak kecil. Yusuf tidak pernah mengikuti mereka ketika mereka melakukan kejahatan. Yusuf selalu melaporkan bahwa kakak-kakaknya ini melakukan kejahatan. Dan kenapa Yusuf melaporkan? Karena ini mengindikasikan bahwa Yusuf tidak ikut di dalamnya. Artinya dari kecil Yusuf sudah memiliki standar moral yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Yusuf sudah memiliki standar moral yang berbeda dari kakak-kakaknya. Sehingga ketika mereka melakukan kejahatan, Yusuf sudah punya nilai yang mendasar dalam hidupnya. Dan akhirnya dipakai dia untuk mengukur itu. Dan dia memberitakan itu kepada bapaknya. Pertanyaannya, dari mana Yusuf memiliki nilai itu? Dari mana? Dan sekali lagi saya ingin menyatakan kepada kita untuk merenungkan. Zaman itu belum ada Alkitab. Ayo, ada yang bisa merenungkan hal itu? Renungkanlah. Yusuf memiliki standar nilai tanpa ada Alkitab. Dari mana? Dari pemberitaan turun-temurun. Abraham bercerita pengalaman hidupnya dengan Allah yang memanggil mereka. Itu disampaikan kepada Ishak. Ishak menyampaikan itu kepada Yakub. Yakub mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Yusuf membuka hatinya, menerimanya, masukin dalam hatinya. Maka alangkah indahnya Mazmur pasal 1 mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, karena mereka akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Ini membuat sebuah perbedaan yang sangat signifikan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf mendengarkan apa yang diajarkan oleh ayahnya terkait dengan Allah yang memanggil mereka. Dan itu menaruh dalam hatinya, berpegang kepada perintahnya, menjadi standar moralnya sehingga dia berbeda daripada saudara-saudaranya. Nah, kita harus sangat sadar akan hal ini ya saudara-saudara, bahwa moralitas adalah sebuah kecerdasan yang harusnya dimiliki oleh banyak orang, sebab kecerdasan moral itu adalah kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah berdasarkan keyakinan yang kuat akan etika dan menerapkannya dalam tindakan. Artinya moralitas yang baik itu bukan hanya sekedar kita tahu bahwa ini salah atau benar. Moralitas yang baik ini bukan hanya sekedar kita paham bahwa ini salah atau benar. Tapi moralitas yang baik itu sampai kepada perilaku, tindakan yang kita punya. Saya percaya kakak-kakaknya itu tahu kejahatan yang mereka lakukan itu jahat. Mengapa demikian? Karena Yehuda membatalkan rancangan pembunuhan atas Yusuf karena dia tahu itu enggak baik. Akan melukai hati bapaknya. Jadi lebih baik dijual saja. Mereka sudah mengupayakan itu kan supaya Yusuf dibunuh. Tapi Yehuda bilang jangan. Ini akan melukai hati bapak. Jadi kita buang aja dia, kita jual aja dia. Akhirnya mereka menjual. Mereka tahu yang benar itu apa, tapi mereka tidak menerapkan itu dalam hidup mereka. Sehingga apa yang terjadi? Gagal mereka. Mereka melakukan kejahatan itu terus menerus. Begitu juga dengan anak-anak muda zaman sekarang. Kita diberikan masukan terkait dengan kehidupan pergaulan gitu ya. Tapi berapa banyak anak-anak muda yang khususnya orang percaya ya, yang akhirnya jatuh di dalam pergaulan yang bebas. Tahu itu salah? Tahu. Tetapi tidak mau mengaplikasikannya. Saudara-saudara, semua yang Tuhan nyatakan dalam standar nilai itu punya konsekuensi. Kita mungkin hanya berpikir, oh konsekuensinya kan dosa. Kita datang kepada Tuhan ya selesai, habis. Tuhan mengampuni. No. Konsekuensi dosa ya Tuhan ampuni. Tetapi konsekuensi di dalam dunia nyata itu akan terjadi.
Kita harus hadapi itu. Salah satu contoh, saya pernah berdiskusi dengan teman di Jogja terkait dengan seks bebas. Berdiskusi. Loh, kita kan tinggal datang kepada Tuhan dan minta ampun, kemudian ya Tuhan ampuni. Ya oke, it's okay. Ini dalam proses pertobatan ya. Ya, Tuhan akan ampuni. Tapi ketika kamu terus melakukan itu, konsekuensi dari seks bebas adalah hamil. Itu konsekuensi logis. Seseorang perempuan bisa hamil ketika terjadi seperti itu. Kamu tahu bahwa itu berdosa, itu melanggar etika, melanggar moral, dan akhirnya kamu datang kepada Tuhan, kamu punya rasa bersalah, kamu berdoa dan selesai gitu ya. Tapi kamu terus lakukan. Konsekuensinya adalah kamu pasti akan hamil suatu saat gitu loh. Kalau enggak cuma hamil, ya paling nanti kamu diketahui oleh orang lain mungkin, dan kamu akan dikucilkan dan seterusnya. Itu konsekuensi yang harus kamu terima. Dosamu diampuni, tapi konsekuensi itu kamu harus terima. Seperti hal itu. Ingat ya, Yusuf bisa menjadi seorang yang sangat bijaksana karena dari kecil dia dibentuk Tuhan dengan nilai. Pertamanya itu, dasarnya itu adalah moralitas yang baik. Kemudian yang kedua adalah pengendalian diri. Orang yang memiliki standar nilai yang jelas, maka dia mampu mengendalikan dirinya. Orang yang tidak memiliki standar nilai yang jelas, maka dia tidak pernah mampu mengendalikan dirinya. Kalau kita tahu bahwa ini enggak benar dan kita mengimani itu, maka itu akan menjadi prinsip dalam hidup kita untuk kita tidak melakukan hal itu. Dan Yusuf melakukannya. Yusuf hidup di dalam standar nilai itu. Artinya apa yang telah dia punyai, bekal waktu dia kecil, waktu dia dibuang, waktu dia dijual, waktu dia menjadi hamba di rumah Potifar, nilai itu tidak hilang. Nilai itu menjadi panduan hidupnya Yusuf sehingga dia dapat mengendalikan dirinya. Kita lihat ini dalam pasal 39 ayat 1 sampai 3, Alkitab bercerita begini. Sekarang Yusuf dibawa ke Mesir dan Potifar seorang pegawai Firaun, kepala pengawal seorang Mesir, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan ia menjadi seorang yang berhasil dan ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala hal yang dikerjakannya. Indikator keberhasilannya Yusuf itu apa? Bagaimana Yusuf dibuang di mana saja, tapi dia bisa naik secara bertingkat, bertahap. Dia dibentuk di dalam keluarga dengan nilai moral yang baik, gitu ya. Kebenaran firman itu masuk dalam hatinya dan dia pegang dan itu menjadi panduan dalam hidupnya. Dan itu menuntun dia kepada keberhasilan. Salah satu indikator dalam keberhasilan Yusuf adalah dia dapat tinggal di dalam rumah Potifar. Dan ketika dia tinggal di rumah Potifar, ini adalah sebuah kesempatan emas dan Yusuf mampu memanfaatkan kesempatan itu dengan mengerjakan segala sesuatu secara berhasil. Dia mampu melakukan itu bahkan sampai ketika dia bertemu dengan Tante Poti gitu ya. Yang menggoda dia. Kalau Yusuf tidak memiliki standar nilai yang benar, dalam moralitas yang benar, maka Yusuf akan jatuh ke dalam pelukan Tante Poti pada saat itu. Tapi Yusuf memiliki standar nilai yang benar, memimpin kepada pengendalian diri dalam hidupnya sehingga dia tidak jatuh di dalam godaan itu. Yusuf disertai Allah. Dan penyertaan Allah itu adalah membentuk Yusuf untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Dan pribadi yang bijaksana itu harus melewati beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah standar nilai moralitas yang baik. Dan standar yang kedua dari memiliki moralitas yang baik, mampu untuk mengendalikan diri sesuai dengan standar nilai yang kita punya. Kalau kita masih menjadi orang-orang yang ngikut arus kemana-mana, berarti mari kita merenungkan standar nilai yang kita punya itu apa. Karena kita tidak dapat mengendalikan diri kita. Karena kalau kita hidup menentukan arah dan memimpin diri kita sendiri, mengendalikan diri kita sendiri, berarti kita punya nilai dasar yang kuat sehingga orang-orang tidak dapat membawa kita untuk masuk terjerumus di dalam dosa yang memimpin kita ke sana. Mari
penderitaan yang kita alami itu kita coba pandang dalam sudut pandang yang berbeda. Saudara, Tuhan menyertai Yusuf. Namun itu membutuhkan ketangguhan dan kesabaran Yusuf. Disinilah Yusuf untuk pertama kalinya diuji di negeri asing, namun membuatnya memiliki mentalitas yang baru. Kalau kita mau melihat Yusuf, maka kita menemukan ketika dia berada di dalam rumah Potifar, ya, dia bukan tipe penumpang, tapi dia tipe sopir yang mengendarai, yang menentukan arah. Istrinya Potifar adalah orang posisi paling tinggi di rumah itu selain suaminya. Tapi dia tidak bisa mengontrol Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf bukan pengikut. Tuhan membentuk Yusuf untuk menjadi orang yang menentukan arah. Bahkan Firaun pun tunduk terhadap arahan apa yang disampaikan oleh Yusuf. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika dia berada di kursi pimpinan, semua itu melalui proses penderitaan yang dialami dan tidak tanggung-tanggung. Ketika dia menentang istrinya Potifar, maka dia harus masuk penjara. Dan ketika dia masuk penjara kemudian dia meninggalkan Tuhan? Tidak. Alkitab mencatat Tuhan menyertai dia. Jadi Yusuf itu memiliki kemampuan untuk memimpin diri sendiri yang sangat kuat. Yang ditandai dalam mentalitas sebagai seorang pemenang, saudaraku yang kekasih. Jadi orang yang memiliki mentalitas pemenang sama seperti Yusuf, itu tidak puas dan pasrah kepada keadaan. Ya kebetulan Tante Poti udah datang gitu ya semua apa lagi gitu. Enggak. Dia tinggalkan itu, dia pergi. Kemudian dia mampu untuk memecahkan masalah. Dia belajar hal-hal yang baru. Ketika dia dibuang, dia harus tinggal di dalam rumah Potifar, dia mengikuti harus apa yang dia pelajari, hal-hal yang baru di situ dengan proses belajar sehingga dia mencapai posisi kepercayaan orangnya ini Potifar pada saat itu. Bukan hanya cuma situ aja. Ketika dia dimasukkan ke dalam penjara pun dia belajar hal-hal yang baru dan memulai hal-hal yang baru dan akhirnya dia diangkat juga menjadi orang kepercayaan sipir penjara pada saat itu. Dia tidak banyak komplain, tidak banyak mengeluh. Tapi dia mau belajar dan dia hidup memimpin dirinya sesuai dengan apa yang dia yakini. Jadi yang pertama, standar nilai itu penting. Dan itu hanya bisa didapat di dalam kebenaran firman yang kita terima dan kita pegang. Yusuf melakukan hal demikian. Dengan dasar itu dia mampu mengendalikan dirinya. Dan proses itu maka kita dapat melihat Tuhan telah menyertai Yusuf mengubah Yusuf yang lama menjadi Yusuf yang baru yang memiliki mentalitas sebagai seorang pemenang. Dan yang ketiga, pembentukan Yusuf bukan hanya sampai di bagaimana dia lari menang atas Tante Potifar. Tapi keberhasilan Yusuf sampai kepada titik kepekaan rohani dia dengan Tuhan. Ini yang harus menjadi goal orang-orang percaya. Kita ada di dalam dunia ini bukan berjalan sesuai dengan rancangan kita. Tapi kita ada di dalam dunia ini masuk dalam rancangan Allah atas kita bagi dunia ini. Untuk itu kita perlu peka terhadap Allah. Kepekaan rohani yang dimiliki oleh Yusuf diterimanya ke dalam kegagalan yang dia alami ketika dia berada di dalam rumah Potifar dan harus berakhir di penjara. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23 berkata begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan menunjukkan kepadanya kebajikan dan membuat kebaikan dan membuat Yusuf kesayangan kepada penjara itu. Dan kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan yang ada di dalam penjara kepada Yusuf dan dia mengurusi semua pekerjaan di situ. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil.
Saudara, frasa ini, Allah menyertai dan menunjukkan kebaikan kepada Yusuf, ini bukan hanya diulangi di ayat 2, 3, dan 4 terkait dengan ketika Yusuf berada di rumah Potifar. Ketika sekarang Yusuf di penjara pun menerima penderitaan yang bukan karena kesalahan dia. Alkitab mencatat Allah menyertai dia dan menunjukkan kepadanya kebaikan. Artinya kebaikan Allah bagi kita itu di dalam semua situasi dan kondisi. Ketika kita berada dalam posisi diberkati, kita merasa bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan memimpin hidup kita. Tapi perhatikan ini, dipenjarakan bukan karena kesalahannya. Alkitab mencatat Tuhan menyertainya dan menyiapkan kebaikan baginya. Jadi kalau seandainya kita harus menghadapi persoalan dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan kita berseru Tuhan tidak adil. Jangan kita berseru Tuhan jahat. Jangan kita berseru kenapa harus saya alami ini. Itu bukan mentalitas pemenang. Tapi ketika kita berada di dalam posisi diberkati Tuhan, dalam berkat yang melimpah, kita bersyukur Tuhan itu baik. Tapi ketika kita berada dalam situasi yang paling rendah, sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf ini dalam hidupnya ketika di penjara, pun kita bersyukur Tuhan menyertai kita untuk membuat kebaikan bagi hidup kita. Jadi sikap yang demikian membuat apa? Membuat batu loncatan bagi Yusuf untuk Yusuf memulai kembali karirnya untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih tinggi, untuk mendapatkan promosi lebih tinggi. Coba saudara bayangkan kecewanya Yusuf pada saat itu ketika dia berada dalam keterpurukan, kegagalan pada saat itu. Berapa banyak orang yang hancur hidupnya ketika putus asa, ketika tidak bisa menerima keadaan dan akhirnya hancur, berantakan dalam hidup. Yusuf tidak mencerminkan itu. Dia tahu bahwa Allah menyertai dia dan menunjukkan kebaikan bagi dia. Sehingga mau ditaruh dimanapun dia akan berhasil di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia punya core value dalam hidupnya. Yaitu moralitas yang baik yang dibangun atas firman Tuhan. Dan standar nilainya itu memimpin dia untuk dapat mengendalikan dirinya. Dan kemudian dapat memimpin dirinya untuk melangkah dimanapun ketika dia ditaruh. Dan karena dia mampu mengendalikan dirinya, ketika dia berada dalam titik yang rendah pun, core value-nya itu kuat, dia tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia, mampu memimpin hidupnya, bahkan dalam kegagalannya pun tidak membuat dia patah semangat. Dia tetap setia di situ. Alkitab mencatat apa? Dia menjadi kesenangan bagi banyak-banyak narapidana pada saat itu. Dan bukan hanya cuma narapidana saja, tapi juga kepada kepala penjara itu. Dan Yusuf dipercayakan untuk menjadi orang yang memanajemen semua narapidana yang ada di situ. Yusuf harus mulai dari awal. Dia tidak menyalahkan banyak orang, menyalahkan Potifar, sakit hati kepada Potifar, kepahitan kepada Potifar, kepahitan kepada orang-orang di situ, orang-orang Mesir di situ, tidak. Yusuf tahu Tuhan menyertai dia. Yusuf tahu Tuhan mau membuat kebaikan dalam hidupnya. Sehingga ketika dia ditaruh di tempat yang paling rendah pun, dia mengikuti pimpinan Tuhan. Ini kepekaan rohani yang harusnya kita miliki dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Dalam situasi apapun kita memiliki koneksi dengan Tuhan. Dan kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan patah semangat. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan putus asa. Tetapi peka terhadap pimpinan Tuhan yang memimpin kita untuk kita melangkah dalam hidup kita dari hari ke hari. Dan saudara tahu kepekaan Yusuf inilah yang membuat Yusuf menjadi orang yang dipilih Firaun untuk menjadi tangan kanan Firaun. Yusuf bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana karena dia mau mengikuti proses Tuhan. Bagaimana Yusuf bisa memiliki kebijaksanaan yang luar biasa itu tadi, saudaraku yang kekasih? Kurang lebih ada 3 hal penting yang harusnya kita pelajari dan kita hidupi dalam hidup kita. Yang pertama, memiliki moralitas yang baik. Dan moralitas yang baik itu hanya bisa kita miliki dengan nilai-nilai firman Tuhan yang kita masukin dalam hati kita sebagai nilai inti dalam hidup kita.
Kemudian moralitas yang baik itu akan menghasilkan pengendalian diri yang dapat memimpin diri kita untuk hidup dalam rencana Allah. Dan ketika kita masuk dalam rencana Allah, maka akan ada kepekaan rohani yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Mari jadi orang percaya, jangan ikut arus, tapi milikilah mentalitas berkemenangan sama seperti Yusuf ini. Fokus dan percaya diri, mampu mengatasi tekanan, mampu mengatasi kegagalan, dan mampu mendorong diri kita sampai kepada titik paling akhir dalam hidup kita. Maka kita akan lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita setelah kita melewati semuanya ini. Ada satu ilustrasi, saya menutup dengan sebuah ilustrasi yang sangat sederhana. Mengapa mobil kaca depannya itu lebih besar daripada kaca spion? Kenapa? Karena tujuan hidup kita itu di depan, bukan di belakang. Sesekali kita perlu lihat ke belakang supaya kita jangan terantuk atau jangan kecelakaan. Tetapi itu bukan menjadi perhatian utama. Tapi yang di depanlah yang menjadi perhatian utama. Kalau memang kita sudah pernah gagal, kita sudah jatuh, kita sudah mengalami banyak hal yang membuat kita terluka. Hari ini dengan kebenaran firman ini, mari kita memandang rencana Allah dalam hidup kita yang di depan. Milikilah moralitas yang baik. Milikilah pengendalian diri yang baik. Dan milikilah kepekaan rohani kita. Sehingga kita dapat mampu berdiri sama seperti Yusuf. Ingat, Allah itu setia. Dia tidak pernah mengingkari janji. Dia menyertai kita, baik ketika kita diberkati, sekalipun kita di dalam keadaan yang paling sulit dalam hidup kita. Dia menyertai kita dan menjadikan itu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika kami berbicara terkait dengan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, hari ini kami belajar Tuhan, bahwa ketika kami berada dalam saat titik yang paling rendah, itu bukan berarti Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kami. Justru Tuhan sementara ada bersama-sama kami dan membentuk kami. Ajar kami Tuhan, untuk dapat mengingat kembali firman yang telah kami dengar dan kami pelajari dalam hidup kami Tuhan. Sebagai nilai dasar hidup kami ketika kami berhadapan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Sehingga ini menjadi nilai yang membentuk moral kami sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan ini akan menjadi panduan dalam hidup kami sehingga kami mampu mengendalikan diri kami Tuhan. Dan kemudian kami juga memiliki kepekaan rohani dengan Tuhan dalam proses pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menggenapi rancangan Tuhan, kami bisa melihat kembali ke belakang dan mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa, telah menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini mungkin kami yang saat ini berada dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah, keadaan yang membelenggu kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk mampu melewati setiap masalah, persoalan yang kami alami. Memberikan hikmat bagi kami Tuhan untuk melihat jalan keluar yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Untuk melihat rancangan Allah yang lebih besar dalam hidup kami Tuhan, di dalam setiap hal yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan menjadikan segala sesuatu itu untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Nah, kita akan mendengarkan warta sepekan karena berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita
batasi. Yang pertama, untuk persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu jam 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Nah, jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara langsung, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tetapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah secara langsung, tetap kami mengundang jemaat untuk beribadah secara online melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Ya, mari tetap semangat, tetap optimis, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan kasih sesama. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang intim, yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.